Media Vietnam panik usai Oh, timnas media Indonesia Vietnam panik. diisukan akan gandeng para pemain Eropa yang absen di Euro 2024. Sebut timnas Indonesia kini sangat kuat. Pelatih Malaysia akui Oh, Garuda pelatih favorit juara ASEAN Cup Malaysia ya jagokan 2024. Indonesia. Indonesia tak salah pilih pemain. Martin Paes dilirik 4 tim besar Bundesliga. Wow, Borussia seru Dortmund ini. siap tampung. Simak Martin informasi Paes selengkapnya dilirik klub sebagai Liga berikut. Jerman ya. Assalamualaikum, salam persaudaraan, salam sepak bola. Berjumpa kembali di channel Garuda Timnas yang akan mengulas berita terupdate dari Timnas Indonesia. Oke, di video kali ini kita kembali akan mereaksi salah satu channel YouTube dari Kilas Bola yang mana dikatakan ya, media Vietnam kembali iri dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Bahkan Indonesia digadang-gadang akan kembali merekrut salah satu pemain keturunan atau diaspora yang bermain di klub Eropa. Ini membuat media Vietnam akan semakin panas mendengar berita ini. Kemudian ada pelatih Malaysia, ya Kim Panggon. Ini akan menjagokan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan juga di Piala AFF. Ia mengatakan bahwa timnas Indonesia sudah menunjukkan performa yang menanjak ya, sejak ditangani pelatih Sinteyong. Kemudian ada Martin Paes, sosok penjaga gawang pemain keturunan timnas Indonesia yang diminati salah satu klub Eropa. Nah, agar kalian tidak penasaran dengan apa isi videonya, tanpa berlama-lama kita langsung saja reaksi videonya. Sebut timnas Indonesia kini sangat kuat. Pelatih Malaysia akui Garuda favorit juara sebut ASEAN timnas Cup Indonesia kian 2024. kuat, pelatih Malaysia akui Timnas skuad Malaysia Garuda. Kim Panggon mengakui kekuatan timnas Indonesia yang terus meningkat pesat bersama pelatih Sintayong dalam beberapa waktu terakhir ini. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong memang cukup moncer belakangan ini. Di Piala Asia 2023 yang dihelat awal tahun ini di Qatar, timnas Indonesia senior sukses mengukir sejarah dengan pertama kalinya lolos ke babak 16 besar. Skuad Garuda pun baru-baru ini menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melanjutkan kampanye kualifikasi Piala Dunia mulai September 2024 nanti di putaran ketiga. Di tengah-tengah kualifikasi tersebut, akan ada agenda pesta sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada November sampai Desember 2024 nanti. Itu adalah Piala AFF yang kini resmi berganti nama jadi ASEAN Cup. Oh, ASEAN Cup ya 2024 sekarang. Untuk level senior akan start mulai 23 November nanti. Ya, bulan Timnas November Indonesia ya sampai sendiri bulan diprediksi Desember. tak akan menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang tersebut. Terlebih ASEAN Cup memang juga tak masuk dalam agenda resmi FIFA. Ya, betul sekali. Sintayong diyakini akan lebih memprioritaskan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, pelatih Malaysia Kim Panggon merasa tim rivalnya itu akan tetap jadi unggulan di ASEAN Cup 2024 nanti. Menurut saya, skuad timnas Indonesia sangat kompetitif dan merata. Mereka kuat dan bisa jadi tim terdepan di Asia Tenggara. Mereka lolos ke round 3 dan tentunya layak diunggulkan jadi favorit di ASEAN Cup nanti. Indonesia telah berjuang keras dan berprogres, namun bagi Malaysia kami harus siap dengan segala tantangan, ujar Kim Panggon. Oke, timnas Indonesia mengikuti kejuaraan Piala AFF ya pada bulan November sampai Desember. Kemudian Indonesia juga sudah dipastikan akan bertarung di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Nah, ini tentu Indonesia semakin diunggulkan jika berbicara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan pelatih Malaysia Kim Panggon ya menilai perkembangan sepak bola Indonesia ini semakin matang ya. Apalagi Indonesia sudah bisa tembus ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tentu jika Indonesia bermain di ajang Piala AFF walaupun tidak menurunkan skuad terbaik, karena kita tahu Piala AFF atau ASEAN Cup yang 2004 ini berubah nama. Walaupun Indonesia tidak menurunkan skuad utama karena AFF tidak masuk kalender FIFA, tetapi ia meyakini bahwa Indonesia masih menjadi kekuatan yang sangat berbahaya di kawasan Asia Tenggara. Karena level dari timnas Indonesia pada saat ini sedang lagi menanjak. Ya, apabila Indonesia menurunkan skuad utama itu lebih berbahaya lagi. Tetapi
pelatih Kim Pan-gon mengapresiasi ya pemain-pemain timnas Indonesia ini dan mengakui kualitas dari timnas Indonesia itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Dilanjut, Kim Pan-gon menyampaikan kesuksesan timnas Indonesia ini karena tak luput dari hadirnya pemain-pemain keturunan. Nah, ini ketika Indonesia versus Irak ya. Bagaimana pelatih Malaysia terus media Vietnam memberikan ujian kepada Indonesia. Oke, media Vietnam panik usai timnas Indonesia diusiakan akan gandeng para pemain Eropa. 247 menyoroti peluang timnas Indonesia yang diisukan akan menggandeng sejumlah pemain Eropa yang absen pada turnamen Euro 2024. Timnas Indonesia belakangan ini memang giat melakukan proses naturalisasi para pemain keturunan yang berkarir di Liga Eropa. Sejumlah pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun hingga Kelvin Verdong sukses mengantarkan skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Melihat fenomena yang gencar dilakukan timnas Indonesia membuat media Vietnam heboh dan menyoroti terkait peluang skuad asuhan Sintayong bisa diperkuat sejumlah pemain Eropa lainnya, termasuk para pemain yang dikabarkan absen dan melewatkan kesempatan tampil di Piala Eropa atau Euro 2024. Para pemain keturunan Indonesia yang mendapatkan sorotan media Vietnam itu seperti Kevin Dix hingga Ole Romeni. Diketahui Kevin Dix tidak dipanggil pelatih Ronald Koeman dalam skuad Belanda untuk mengarungi Euro 2024. Timnas Indonesia diketahui berpeluang sukses menaturalisasi Kevin Dix. Salah satu penyebabnya adalah pemain tersebut tidak dipanggil oleh pelatih Ronald Koeman ke timnas Belanda, ujar media Vietnam DTAO 247. Selain Kevin Dix, media Vietnam itu juga menyoroti peluang PSSI untuk meminang Ole Romeni demi bisa membela timnas Indonesia. Bahkan media Vietnam juga menilai dua pemain keturunan itu akan membuat skuad Garuda lebih menakutkan jika salah satu pemain yang akan dinaturalisasi ya oleh Romeni. Rencana menaturalisasi oleh Romeni yang juga merupakan striker berdarah Belanda dan Indonesia. Jika Dix dan Romeni benar-benar dinaturalisasi di Indonesia, skuad Garuda menjanjikan tambahan pemain yang sangat berkualitas, ujar media tersebut. Tercatat, timnas Indonesia saat ini telah berhasil melakukan proses naturalisasi terhadap 12 pemain keturunan. Berkat para pemain itu mampu membawa timnas Indonesia menyabet sejumlah prestasi, termasuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia tak salah pilih pemain. Indonesia tak salah pilih pemain. Martin Paes dilirik 4 tim besar Bundesliga termasuk Borussia Dortmund juga. Indonesia yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia kembali menunjukkan performa luar biasa bersama FC Dallas di Major Soccer League. Pada pertandingan melawan ST Louis City minggu kemarin, Martin Paes menjadi pahlawan kemenangan timnya dengan skor 2-0. Pada laga tersebut, Martin Paes menjadi kiper utama pilihan Peter Lusin yang baru diangkat sebagai pelatih sementara FC Dallas. Paes tampil sebagai starter dan berhasil membuktikan kualitasnya dengan melakukan 8 penyelamatan gemilang dari 8 tembakan yang mengarah ke gawangnya. Tak hanya itu, ia juga aktif membantu membangun serangan FC Dallas dengan 48 sentuhan dan akurasi umpan mencapai 83%. Performa gemilangnya ini membuat Paes dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut dengan rating 9,1 dari SofaScore. Penampilan luar biasa Martin Paes membuatnya dilirik tim besar dari Bundesliga. Kabar ini diketahui dari unggahan akun Instagram Transfermarkt. Akun tersebut mengabarkan bahwa Martin Paes diincar klub Bundesliga. Namun menurut kabar yang beredar di media sosial, klub besar Borussia Dortmund juga ikut tertarik dengan potensi Martin Borussia Paes. Dortmund juga tertarik ya mendatangkan Martin Paes. Menyerang dan intensitas tinggi. Paes yang memiliki refleks cepat dan kemampuan distribusi bola yang baik bisa cocok dengan gaya ini. Borussia Dortmund sudah memiliki Gregor Kobel sebagai kiper utama, tapi Paes bisa menjadi pesaing yang kuat dan memberikan opsi rotasi yang berkualitas di jantung pertahanan Borussia Dortmund. 3 klub Bundesliga lain yang tertarik dengan jasa Martin Paes adalah Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, dan VfL Wolfsburg. Nah, oke teman-teman, baru saja kita saksikan tadi tayangan para pemain timnas Indonesia seperti Martin Paes yang bermain di Liga Amerika Serikat ini mendapat tawaran dari liga-liga besar Eropa. Bahkan Borussia Dortmund pun ingin mencoba mendatangkan Martin Paes ke skuadnya. Bahkan kita lihat tadi juga pelatih Malaysia Kim Pan-gon memberikan pujian kepada skuad timnas Indonesia bahwa timnas Indonesia saat ini di bawah asuhan pelatih Sintayong ini mengalami perkembangan yang signifikan.
Bahkan Indonesia sudah bisa berbicara banyak di kawasan Asia bahkan dunia. Ya, contohnya Indonesia bisa lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan tadi kita lihat bagaimana media Vietnam terlihat ketar-ketir ketika mengetahui 2 pemain keturunan akan segera bergabung kembali dengan skuad timnas Indonesia, yang mana pemain tersebut adalah Ole Romini dan juga Kevin Dix. Ini membuat media-media Vietnam mulai panik mendengar berita-berita dari Indonesia kembali mendatangkan. Padahal Indonesia sudah dinilai sangat kuat ya dengan para pemain naturalisasinya, tetapi Indonesia kembali akan mendatangkan pemain yang berkualitas. Nah oke, bersama channel Garuda Timnas kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya, dan saya ucapkan terima kasih, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe. Kami akhiri dan salam olahraga.